Selamat datang yang di GG. Hari ini utuslah rohmu ya Tuhan menjadi baru seluruh muka bumi. Ini ada ayatnya di Mazmur 104. Ini akan jadi bacaan di hari Minggu yang akan datang. Ya. Jadi aku pakai karena hari Pantekosta, maka aku pakai tema ini, utuslah rohmu ya Tuhan menjadi baru seluruh muka bumi. Kan sekarang lagi Pantekosta dan bacaan harian maupun bacaan hari Minggu itu omong tentang Roh Kudus ya di Kisah Rasul 2. Maka saya nggak mau ulangi apa itu Roh Kudus, kita udah belajar di pertumbuhan, di SHB gitu. Saya ambil sedikit-sedikit saja. Misalnya siapa sih Roh Kudus gitu. Roh Kudus adalah salah satu oknum atau pribadi dari Trinitas. Dari Trinitas dia salah satu oknum, salah satu pribadi dari Trinitas. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa hidup sampai hari ini. Banyak hal. Sebab Roh Kudus adalah roh penolong dalam segala hal di setiap waktu. Jadi bukan hanya di gereja, di setiap waktu kita ada di mana, kita kejepit di mana, kita masuk dalam lembah kekelaman yang mana, Roh Kudus selalu ada dan dia siap menolong di setiap waktu. Maka pengalaman membuktikan bahwa hanya pertolongan Roh Kudus kita berubah. Ya, kita hanya bisa berubah dengan pertolongan Roh Kudus. Misalnya ketemu orang nih, aduh yang aku nggak pengen ketemu, tapi kita bilang Roh Kudus tolong dong muka gua senyum dong, muka gua senyum gitu ya. Dan Roh Kudus tolong. Kadang-kadang ketemu orang yang di luar dugaan, kita mesti ngomong, aku sering sekali tuh ya, aduh mau ngomong apa ya, Roh Kudus kasih aja omongan gitu. Kemarin waktu 50 tahun Romoyus di Klender, ada 520 pakai hall yang baru. Tahu-taunya Romoyus bilang, Ibu Cu naik gitu loh. Mau ngapain? Omong aja apa kek, ngomong apa aja coba tuh. Gak pikir, gak apa. Aduh Tuhan lah, sambil jalan dari tempatku ke panggung ya. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan ngomong apa nih gitu ya. Dan Tuhan tolong gitu ya kan. Sering tuh Romoyus begitu. Waktu maminya meninggal malam kembang. Orang segitu banyak saudaranya, Romoyus bilang, Ibu Cun coba kasih omongan sedikit katanya, coba begitu. Orang saudaranya penuh, aula penuh coba gitu ya. Jadi sering aku dapat yang mendadak-mendadak begitu. Juga aku bilang berulang kali bahwa firman Tuhan tuh banyak gak masuk akal. Kalau mau bilang 80-90% kali gak masuk akal. Dengan kekuatan kita tidak mungkin bisa melakukan ya sepenuhnya, gak bisa. Mungkin di depan orang kita bisa, tapi sesungguhnya dari hati itu gak bisa. Gak masuk akal semua firman Tuhan, perintah Tuhan. Nah ternyata kalau kita mampu, itu Roh Kudus yang tolong ya. Ada ayatnya itu, Roh Kudus menolong kita supaya taat kepada firman Tuhan. Hadiah kebangkitan Yesus Kristus pada umatnya, kan Yesus Kristus berangkat, terus umat lagi pada kumpul di Kisah Rasul 2, terus kan dari mana-mana kumpul, tahu-tahu Roh Kudus turun. Mereka omong, si Jawa kedengeran Rasul ngomong bahasa Jawa, si Sunda kedengeran dia ngomong Sunda, si Madura ngomong kok dia pakai bahasa saya gitu. Padahal si Rasul kan nggak tahu gitu ya. Banyak orang semua omong
bahasa-bahasa yang sebenarnya mereka kagak tahu gitu. Kamu baca sendiri di Kisah Rasul ya. Saya cuma mau bilang pencurahan Roh Kudus tidak sama dengan baptisan kita dulu. Kita dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu apalagi kalau kita dibaptis masih bayi gitu ya kan. Maka waktu kita pencurahan Roh Kudus, maka ada suatu pembebasan kuasa Roh Kudus. Yang Roh Kudus tadinya sudah ada, tapi tidak berfungsi, tidak dipakai. Potensi yang luar biasa itu tidak dipergunakan. Dari apa yang sudah diberikan pada saat dibaptis dan waktu krisma gitu. Tetapi waktu pencurahan roh seolah-olah Roh Kudus dilepas kuasanya. Nomor satu apa sih sebenarnya kenapa kita perlu Roh Kudus? Maka kita selalu berdoa, Tuhan utuslah Roh Kudus, rohmu ya Tuhan turun atas kami. Sebenarnya sudah ada, cuman kita yang tetap tidak memberi kebebasan untuk Roh Kudus yang berkarya di dalam kita. Kita lebih mau melakukan apa yang kita mau, kehendak kita. Tapi kalau kita mau biarkan Roh Kudus, seringkali saya kasih contoh lagi nih ya. Kadang-kadang ya dulu ya, saya pergi nih hari Senin PA ya, saya nggak tahu loh mau kasih apa, nggak tahu. Ada banyak, cuman yang mana nih, aduh nggak tahu dah, terserah ada jalan. Baru aku duduk ya, dulu belum ada Zoom, jadi penuh di Mysonet, iya Mysonet ya, penuh gitu ya. Aku nggak tahu mau ngasih apa gitu. Aku cuma sama yang Roh Kudus tolong saya ya, Roh Kudus tolong saya mau ngomong apa. Baru duduk belum lama, habis doa buka. Ibu Cun boleh nggak saya tanya? Silakan. Nah dia tanya, sono nanya, udah sejam setengah. Kalau udah ada pembuka kan aku tinggal terusin aja gitu. Dan itu sangat percaya itu adalah kerja Roh Kudus gitu. Nanti ya kalau aku lagi ngajar aku udah bawa nih makalah. Tapi ntar karena ada pertanyaan, karena lagi gimana ya, keluar ayat yang aku nggak ada. Makanya kalau kamu lihat sekarang aku suka ngetik tambahin yang keluar gitu. Karena tidak ada di persiapan. Tapi saya percaya Roh Kudus yang tolong saya gitu ya. Dalam hidup saya sangat mengandalkan Roh Kudus. Tapi yang paling penting kan ini ya, 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepada, jadi serius ini ya, pesan si Paulus sama Timotius. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya apa? Apa yang dia pesankan? Ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tolong garis bawahi segala kesabaran dan pengajaran. Kalau kita omong firman Tuhan, kita mau jadi kepanjangan mulut Tuhan, kita harus, jadi ayat ini mau berkata tugas utama, saya ulang ya. Tugas utama Anda dan saya dalam melayani Tuhan apa? Beritakanlah firman. Siap atau tidak baik waktunya, mesti bisa. Jadi kalau begitu percakapan kita satu sama lain pasti intinya mesti omong tentang apa? Firman. Itu saya suka lakukan kalau aku pergi ke pasar sama si Liana.
Liana itu teman saya, rumahnya deket. Jadi dulu kita sering ke pasar. Kalau ke pasar ngomongin persoalan A, omongin orang tentang B, tapi bukan omong yang jelek-jelek. Tapi kita omong tentang firman Tuhan. Ya, aku kalau di mobil juga perjalanan ke Klender juga ngomongnya tentang firman Tuhan gitu. Ya, sebab ini beritakanlah firman. Siap sedialah yang baik atau tidak baik waktunya. Dan isi pembicaraan harus apa? Saling menegur, saling menasehati. Ini kuncinya. Ya, jangan cuman gosip, tapi tegur. Kalau kita mengasihi orang, maka kita harus punya keberanian menegur. Menegur itu ada resiko apa enggak, Nino? Ada enggak? Kalau gua tegur si Maini nggak senang, gua nggak diajak lagi, betul nggak gitu? Ya kan? Kalau siapa tuh? Si Lili. Nah, Lili kalau aku tegur, ntar nggak datang lagi kirimannya, betul nggak? Iya, Foni juga. Ya, saya bersyukur punya dokter 2 di sini yang rajin. Jadi makanya saya sehat. Beritakanlah firman. Jadi tugas utama Anda dan saya belajar firman ngapain, Nino? Beritakan firman. Itu tugas utama. Bukan saya pinter doang, tapi pinternya untuk apa? Untuk cari jiwa untuk kerajaan Allah. Tetapi diingetin di ayat 2. Dengan segala kesabaran. Karena kalau orangnya gregetin ya, kitanya yang bisa bludrik tuh gak gitu. Ada ayatnya nih. Ada ayatnya Galatia 6 ayat 1. Aku nemu. Baca coba. Galatia 6 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 1. 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani. Siapa yang rohani? Siapa yang rohani? Saya gitu. Saya yang rohani. Jadi kan kamu udah PA selalu setiap minggu. Jadi yang rohani siapa? Ya. Jadi kalau ada kedapatan seorang melakukan pelanggaran, maka saya, ayo semuanya ikutin gitu. Biar kupingnya dengar. Jadi tahu diri kita orang rohani. 2, 3. Maka saya yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Harus apa enggak harus? Garis bawahi lagi. Biasanya kan kalau orang udah jatuh lagi, idi gregetin banget gitu ya. Orang bilang jangan, dia mau juga. Orang bilang begini, dia selalu lawan gitu. Udah dibilangin, kalau belum dibilangin nggak apa-apa. Udah dibilangin gitu, ya kan? Tetapi tetap aja. Tapi ayatnya luar biasa. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Ada ayatnya Albert, sambil menjaga dirimu sendiri supaya saya juga jangan kena pencobaan. Kalau nasehatin orang auban, tau gak orang auban? Nasehatin orang males, aduh. Kalau kita tidak pakai roh lemah lembut, kita ikut pakai tanda seru, lama-lama emosi kita naik apa enggak, Lili? Naik nggak, Li? Naik. Nanti akhirnya kalau kita ikut emosi, perkataan kita out of control, maka orang bilang, aduh Ibu Cun hamba Tuhan omongnya kayak begitu. Bisa nangkap nggak begitu? Ya, ini dia maksudnya. Jadi nasehatin orang harus kata firman.
Tetapi kita mesti latih mulutnya lemah lembut. Kalau kita lemah lembut, jadinya kita nggak out of control. Kalau kita ngomong, ya nggak bisa di planning. Kadang-kadang muncul aja persoalan. Kadang-kadang sampai aja persoalan. Mau nggak mau kita mesti urut dada gitu. Ya. Jadi kalau emosi, kalau kita nggak pakai roh lemah lembut, kita ikut kenceng, kita ikut nada tinggi, kita nanti yang kebablasan sendiri. Khusus untuk yang mesti dirubah, taat kepada firman, dikerja Roh Kudus. Tadi 2 ayat aku bilang tentang kita harus penginjilan, harus itu. Ada beberapa ayat. Saya mau point kepada ayat yang penting. Ini saya nggak usah omong. Matius 28 ayat 19-20 udah terlalu sering. Ini namanya perintah wajib, ya. Saya bilang sampai ini masuk di misa. Misa penutup di seluruh dunia sama. Misa penutup di seluruh dunia omong tentang Matius 28, 19, 20, ya. Jadikan semua bangsa murid, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ajar mereka melakukan yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ajar. Jadi bukan hanya biarawan biarawati saja, tetapi kita yang rohani, kita juga harus mengajar mereka. Tetapi ini ayat yang langsung upahnya tertulis. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ada banyak perintah, enggak langsung janji Tuhan akan menyertai. Saya ulangin ya. Ada banyak perintah Tuhan. Tetapi tidak langsung di dalam satu ayat. Perintah Tuhan yang langsung dalam satu ayat adalah hanya untuk penginjilan. Langsung, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Roh Kudus pasti menyertai. Semangat melayani yang dibakar oleh Roh Kudus. Hari Pantekosta adalah hari berdirinya gereja Tuhan. Mulai ada gereja, hari Pantekosta dikatakan sebagai hari berdirinya gereja Tuhan. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita dikuasai Roh Kudus, maka roh kita menyala-nyala. Di mana ayatnya? Roma 12 ayat 11. Ini bagus sekali untuk pelajaran Roh Kudus. 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Lihat layar aja tapi semua baca ya. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dengerin ya sayang. Kalau roh menyala-nyala layani Tuhan, maka Roh Kudus bisa tambah-tambahin. Yang rem gak perlu, aku alami itu. Gak jadi keluar. Yang aku udah pikir-pikir ntar mau keluar, bisa gak keluar. Yang aku pikir gak mau aku keluarin ayat yang udah lama, itu yang bisa keluar gitu ya. Tapi kalau melayani Tuhan hanya sebatas rutinitas. Saya bilang ini ya, ini untuk tim PW, ya banyak tim PW di sini ya. Kalau nyanyinya bukan pujian penyembahan sebagai tugas doang, nggak ada urapan. Kalau nggak ada urapan, maka nggak bisa mempertobatkan. Kalian ingat si Dr. Ferry kan, ingat ya, siapa yang udah lama ingat Dr. Ferry. Dia ikut saya penginjilan. Yang kedua, dia kan gak kenal firman, gak apa, saya berani sebut namanya. Tapi dia tersentuh
Bukan firman yang saya bawa, bukan. Itu Meli, namanya Meli. Aduh, udah kalau nyanyi bagus sekali. Orangnya biasa-biasa doang, pendek, biasa, sederhana orangnya. Tapi kalau nyanyi urapannya luar biasa. Aku ngomong aja aku berasa. Dan sejak saat itu pulang dia PA terus sampai hari ini rohnya menyala terus. Ya, dia di Casa Jardin kegiatan bikin PA udah berapa orang, udah berapa tahun. Akhirnya berkembang jadi ketua lingkungan, sekarang ketua wilayah dan nggak tahu apa lagi. Ya. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 14, 16, 17. Yohanes 14, 16, 17. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kita selama-lamanya. Siapa? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, tidak mengenal dia. Tetapi kita mengenal dia, sebab ia menyertai saya dan akan diam di dalam saya. Saya suka sekali kata-kata itu, saya ulang-ulang. Nanti hikmat datang gitu, ya kan? Dunia nggak mengenal melihat dia, karena tidak pernah mengandalkan Roh Kudus. Tapi kita mengenal dia. Karena kita mengenal dia, kita andalkan dia. Maka ketika kita andalkan dia, maka dia akan jadi penolong bagi kita. Dia akan menyertai saya dan akan diam di dalam saya. Ayat 26-nya coba baca Kris, ayat 26-nya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan saya akan semua yang telah Tuhan katakan kepada saya. Dari mana saya tahu apa yang Tuhan katakan kepada saya? Akan semua yang telah Tuhan katakan adanya di mana? Firman. Lihat nggak? Jadi gini ya. Gini loh, dulu aku diajarin ya. Maka kita tuh akan ajarkan, mengingatkan semua yang. Jadi semakin banyak rel kemana-mana, gerbong bisa jalan kemana-mana. Kalau relnya sempit sedikit rel, maka iman kita nggak bisa kemana-mana. Saya ulang nih ya, pakai bahasa apa nih? Semakin banyak kita tahu firman, semakin firman itu yang tertanam banyak dalam hati kita, maka dalam setiap kejadian apa aja, segala hal, dia akan ingatkan ayat itu. Tapi kalau kita nggak tahu firman, mau diingetin apa? Misalnya ya, sekarang mah enak ada Sherlock gitu ya. Dulu suami saya paling pinter. Dia kalau ajarin semua sepupu dari Surabaya mau datang, salah jalan aja dia stop, dia telepon sama suami saya. Kuhau, saya ada di sini, saya bank ini, saya ini ada jembatan. Papi kayak GPS. Lewatin ini, ada ini, belok sini. Itu suami saya GPS dari zaman bakala gitu. Ya. Jadi maksud saya cerita ini adalah papi udah tahu lokasi ini, lokasi itu udah tahu kan. Baru dia bisa bilangin orang, bisa nangkap nggak gitu? Sama. Jadi dia bilang begini. Dia akan Roh Kudus akan ingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semakin banyak kita baca kitab suci, semakin banyak yang Roh Kudus bisa ingatkan. Bisa nangkep gak tuh gitu.
Kalau kita kurang baca kitab suci, ini ada nih di kitab suci nih. Aduh, dia belum tahu baca, susah jadi ceritanya. Karena Roh Kudus adalah jiwa gereja. Ya. Roh Kudus adalah jiwanya gereja. Dialah yang menjelaskan kepada umat beriman makna dalam ajaran Yesus Kristus dan misterinya. Jadi Roh Kudus membangun gereja, membangun umatnya. Hanya pertolongan Roh Kudus kita bisa bangun, bertumbuh bersama. Pertolongan Roh Kudus ya dong. Sebab begini, udah dengar firman kita mesti lakukan. Saya ulang ya. Iman kita bertumbuh gimana? Kan firman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di mana Meni? Roma 10 ayat 17. Lihat saya nih, lihat saya. Ini baca firman, dengerin saya nih. Ini firman kita baca sampai sini. Pasti ada persoalan, pasti. Persoalan ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Dengan firman yang kita tahu, maka kita bisa atasi persoalan ini. Nanti kita belajar lagi firman. Nanti ada lagi persoalan. Terus saja begini. Jadi iman tuh gak bisa langsung iman yang dalam. Iman itu naik dari satu kejadian kepada kejadian. Dari satu penderitaan kepada penderitaan. Dari satu masalah kepada masalah lain. Setelah kamu memenangkan masalah itu, percayalah imanmu bertumbuh satu strip. Makanya tidak mungkin orang yang tidak ada persoalan, dengerin saya ya. Nggak ada persoalan, semua fine. Pasangan baik, anak-anak pinter, cakep, duit juga baik, semua kalian baik. Tapi susah dibilangin, anak aja deh, anak dibesarkan. 5 tahun, 10 tahun gak punya anak. Terus punya anak. Terus anak dibesarkan dengan perkataan tidak ada kata tidak. Oke ya semua, boleh aja semua, iya aja semua. Nanti udah 10 tahun anak ini troublemaker gak? Troublemaker gak? Pasti. Aku barusan kemarin ngajar tuh. Ya, orang yang dengan banyak problem. Kemarin aku ngajar di mana ya pagi-pagi ya? Oh, Zoom ke Amerika kemarin. Ya, aku dapat peneguhan. Mami bagus sekali nih hari gitu ya. Jadi orang macam-macam. Banyak orang belum beres sama dirinya sendiri, belum beres. Kalau orang belum beres sama diri sendiri, anak yang dibesarkan dengan manja, tahu-taunya SMA, sekolah di luar negeri, ketemu jodoh yang juga dibesarkannya pakai uang, maminya cuma telepon doang, papinya sibuk, dibesarkan sama suster, kawin. Udah kawin, masuk pondok indah rumah mertua. Problem gak tuh pasangan? Pasti problem, pasti. Jadi problem itu banyak, dengerin saya ya. Kita belum beres sama diri sendiri, teman-teman. Ingetin ini. Kita belum beres sama diri sendiri, kita kawin sama orang yang juga belum beres. Terus tinggalnya di rumah mertua atau dia punya anak. Orang yang dua belum beres, masih urusin anak lagi satu. Nggak tahan. Tapi semua makanya Matius 11 ya, 28-30. Marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Ingat gak ya? Letih, lesu, berbeban berat itu bukan bakal sebagian orang. Semua orang juga ada problem. Gak ada orang yang gak ada problem. Ya, ketika ada problem, hanya Yesus yang bisa jalan keluar. Karena Yesus itu membersihkan hati kita. Mendewasakan hati kita. Kalau kita bisa berubah, kita bisa jadi orang yang Tuhan mau, itu cuma kerja Roh Kudus. Gak bisa dengan kekuatan sendiri, gak bisa.
Makanya kata Tuhan begini nih ya. Tadi saya sudah tulis ya. Roh Kudus membangun gereja dan membangun umatnya. Hanya Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus. Dan kapan Roh Kudus bekerja? Kalau kita banyak firman Tuhan. Jadi Roh Kudus bisa ingatkan kita kemana. Harusnya gimana gitu. Kalau kita nggak punya firman Tuhan, Roh Kudus mau ingetin apa gitu, ya kan? Misalnya Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 dia bilang begini. Yohanes 14 ayat 1 ini tentang di rumah Bapa. Tapi saya mau pakai ayat 1-nya doang karena diulang lagi di ayat 27. Ya. Ayat 1 aja, Chris. Yohanes 14 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi kalau percaya kepada Bapa harus percaya kepada Yesus. Kalau kamu percaya sama Yesus, maka perintah Tuhan juga kamu harus percaya. Apa yang Tuhan suruh yang kamu lakukan. Maka sebab firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita baca firman, percaya itu Tuhan sendiri, pasti ada solusi. Ayat 27 diulang di ayat 27. Bagus sekali ini, aku suka sekali ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kata Yesus. Damai sejahteraku, dengerin ya, bukan damai sejahtera sembarangan. Waktu Yesus berkata damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, disambung damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Ujungnya dia tambahin lagi. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ayat 1 udah ngomong begitu. Ayat 27 diulang lagi begitu. Kalau ada ayat yang sama. Jangan gelisah. Jangan gentar. Itu artinya apa? Tuhan peduli sama kita gak? Iya. Tapi aku enggak tuh. Aku rasa Tuhan jauh, Mami Cun. Aku doa kagak kedengeran tuh. Doanya apa dulu? Nah begitu. Jadi gak bisa jawab dengan satu kalimat. Allah kita Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kalau dia udah janji pasti dia tepati. Tapi kairosnya kairos Tuhan. Kita manusia maunya instan. Mie instan, benar gak? Mau makan bubur instan, semua instan. Ambil duit di bank juga mau instan, apa mau instan. Mau pergi ke restoran, untung sekarang ada Grab, betul gak ya? Instan nunggu 2 jam, sejam makanan yang kita kepengen udah datang. Makanan di luar kota juga bisa sekarang pakai kapal terbang, betul gak? Titipan, jasa titipan. Manusia zaman sekarang maunya apa? Instan. Terus banyak orang mau merubah instan, gak bisa, tulis ya. Berubah gak bisa instan. Banyak istri kepengen suaminya berubah, diajaklah ke berbagai seminar dan retret, betul gak? Pria sejati diajak semua tulang semua dia. Terus kok pulang kok gak berubah gitu. Dia pikir, dia tanya gini, coba Ibu Cun omong deh. Retret apa yang saya belum pernah pergi? Buset deh. Semua saya ulang ya, semua retret bagus, semua retret. Karena retret itu dipikirkan, diolah, dimasak, dipilih orang-orang yang tepat. Urapan Tuhan juga datang. Tapi itu bakal shock terapi. Saya ulangi nih ya. Retret itu shock terapinya. Dengan shock terapi doang gak bisa berubah. Makanan begini yang bisa merubah orang. Zaman saya muda, saya kan 3 tahun lagi 80. Aku bangga sekali udah pengen 80.
Zaman aku muda nggak ada retret-retretan seminar, jarang sekali. Kan karismatik baru. Tapi kok saya beberapa teman bisa berubah. Kenapa? Karena waktu kita awal-awal Roh Kudus menyala-nyala, kita semua tuh hobi firman, tau gak? Hobi sekali, kalau kumpul-kumpul hobi. Pewarta-pewarta senior dulu kumpul sering, habis itu kumpul kita makan tapi bahas firman melulu. Kemana-mana ada bahas firman. Kalau mau rapat dibuka dengan firman. Mau pergi kemana-mana firman. Wah dulu kita suka firman. Gitu. Jadi yang membuat kita berubah itu sesungguhnya firman. Jadi jangan hanya pergi ke retret. Pergi ke retret bagus-bagus. Nangis, tisu 5-10 lembar nangis minta maaf. Lu ingat dulu ya. Tapi kalau gak baca lagi, ya lupa. Itu cuman pengalaman indah. Di retret ini pengalaman indah. Pengalaman indah juga mesti di-maintain, betul gak? Dipelihara. Kamu beli pohon, aku kan hobi pohon. Beli karena bagus gue beli, mahal dibeli. Kalau gak kepegang bagus kayak waktu kita tanam enggak. Bisa nangkep. Waktu kita masih pelihara barang murah. Kalau kamu ke rumah saya barang murah. Sirih gading macam-macam sirih gading pun murah-murah. Tapi dipelihara. Sama gitu ya. Semua nggak usah yang mahal, nggak usah yang mewah. Tapi dipelihara. Ketekunan itu datang dari Roh Kudus bukan? Ada nanti ayatnya ya. Yohanes 15. Tadi kita udah tahu ya Roh Kudus. Ada roh penolong, roh kebenaran, sama aja ya, sama aja. Sekarang Yohanes 15 ayat 26-27. Yohanes 15 26-27. 2, 3. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayat 27, tetapi saya juga harus bersaksi karena saya dari semula bersama-sama dengan Tuhan. Coba lihatin, sekarang orang suka tanya begini, Roh Kudus dari mana? Roh kebenaran dari mana? Ini ayatnya. Ya. Roh penghibur atau roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, kamu lewatkan itu kata-kata. Dari mana Roh Kudus datangnya? Dia keluar dari Bapa. Catat ini, sederhana, tapi seringkali ditanya kita nggak bisa jawab. Ya, Roh Kudus keluar dari mana? Gitu. Apalagi kita mau agama lain suka, kok bapak ada anak, maminya mana, ibunya mana gitu. Itu jelasin Trinitas tuh susah. Sekarang ditanya Roh Kudus dari mana? Keluar-keluar tahu ada Roh Kudus. Nah ini jawabannya teman. Roh kebenaran keluar dari Bapa. Ya ingat itu. Ya ditanya roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Maka roh itu yang akan bersaksi tentang Tuhan. Tapi ayat 27 gak enak. Kita juga harus bersaksi. Dulu saya pastikan kalau di dalam PA harus ada yang bersaksi. Tapi sekarang repot sama YouTube begini ya. Sama Zoom. Jadi orang kagak mau denger orang bersaksi. Dulu kan gak ada Zoom. Jadi keluar di sini pada bersaksi. Bagus. Bersaksi itu melatih kita untuk bicara di depan umum bukan? Ya kan? Banyak orang tahu ayat tapi kalau disuruh bersaksi di depan blank katanya, hilang.
Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Nggak apa-apa, itu orang baru. Tapi mesti dilatih. Makanya kalau kamu lihat di persekutuan doa, yang bersaksi dia lagi. Jangan suka kesel. Percaya satu hari dia akan jadi pewarta itu. Mau ngomong masa langsung bisa jadi pewarta? Ya enggak. Berlatihnya melalui jadi apa? Bersaksi dulu. Jadi kalau kalian kumpul harus ada yang bersaksi. Tapi bersaksi ada caranya. Bersaksi nggak boleh lebih dari 3 menit. 5 menit paling gede. Autobiografi 7 menit. Tapi kalau kejadian 3 menit aja. Ya. Jangan panjang-panjang. Aduh kalau yang ngomongnya cantik, ngomongnya enak, bisa 5 menit nggak berasa. Tapi kalau yang ngomong udah nggak bener, dialek nggak bagus, ngomong nggak nyampe, tau nggak gitu? Misalnya saya keluar dulu, saya kesaksian ya, saya keluar naik beca, ditabrak sama mobil, saya jatuh habis terpelanting, untung teman saya yang sama-sama tomang naik mobil lewat, Cun kamu kenapa? Nggak, ayo cepetan naik kamu, saya jalan beres. Jadi kesaksian saya adalah ketika saya jatuh pun Tuhan kirim teman saya persis lewat. Jadi malaikat penolong selalu ada. Beres kan? Tapi kalau itu cerita gak ada 5 menit kan udah beres kan poinnya kan. Saya keluar rumah, nengok kanan kiri gak ada beca. Saya kepanasan, saya belum punya payung. Untung ada beca, saya ada pusing deh gue datang gitu. Ada orang begitu ada, tau gak? Ceritanya panjang, poinnya cuma segitu doang. Apalagi kalau dia lagi sakit, kemo, pakai obat ini, ketemu di sini, nggak usah. Kalau lagi menjelaskan di antara para dokter, calon dokter boleh dapat mujizat. Tapi kalau di kita kan orang-orang awam, pokoknya divonis sama dokter, saya kira-kira umurnya tinggal 1,5 tahun gitu. Tapi Allah saya Allah yang luar biasa gitu, ya kan? Melalui banyak pengobatan saya ditolong. Kalau saya ditolong Tuhan teman-teman, apapun penyakit Anda, sebagaimana saya ditolong, Anda juga pasti ditolong. Ditepokin nggak habis ngomong gitu? Tepokan? Dia kagak turun. Orang udah ditepokin turun, gitu ya. Itu udah klimaksnya gitu. Tapi banyak Ibu Cun, banyak lu, jangan lu sendirian besok-besok. Bisa nangkep gak? Pergilah jadikan semua bangsa apa? Murid. Bukan jadikan semua bangsa umatku. Bayangin berabad-abad orang Katolik gak boleh belajar kitab suci. Waktu ada karismatik jutaan orang Katolik pindah, betul apa enggak? Sampai hari ini juga ada banyak orang jajan tapi kagak mau pindah dari rumah. Mereka jajan bukannya mau khianati Katolik, lu bukan. Mereka cuma mau denger firman. Mereka tuh pindah cuma pengen denger firman. Karena firman itu makanan. Karena firman itu adalah Allah sendiri, kata Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah makanan, itu ada di Yohanes 6. Ada berapa banyak ayat. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Kalau kita udah makan roti yang dari surga, kita ketagihan. Kayak sekarang yang mau PA. Kenapa kamu kepengen dengerin PA sih? Itu roti yang turun dari surga. Itu Allah sendiri. Kita bersekutu dengan Allah. Kita makan tubuhnya, minum darahnya. Itu yang membuat kita ketagihan kalau kita mengerti. Nah ini ada nih ayatnya nih ya. Kan tadi langsung aku bilang kita juga harus bersaksi kan. Coba kita lihat sekarang Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 12-13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Ayo dong ikut semua baca. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri.
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang yang suka sekali sama firman Tuhan, pastor yang udah kaul selibat, mempersembahkan hidupnya bakal Tuhan. Kalau dia hidupnya kudus, kuat firmannya, dia suka nubuat gak tanpa sadar? Kamu kenal kan, udah aku gak usah sebutkan, berapa pastor yang kalau ngomong jadi, betul gak gitu? Gak usah pastor dah, kita-kita aja. Kalau lagi ngomong bagaimana, kata orang Jawa, ngomongnya mandi gitu, tau gak gitu? Ya. Jadi apa? Karena siapa yang ajarin? Gak tahu. Karena ajar orang firman, satu hari dia bisa berdiri di atas imannya sendiri. Kalau dia semuanya ada persoalan datang sama saya, lama-lama sama saya jadi Tuhannya mereka. Nanti kalau sayanya salah bagaimana? Hancur, mereka ikut salah, jadi saya berdosa. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Maka kalau saya salah sekarang hari-hari ini, saya ditegur. Ya, sama si A, si B gue ditegur, mami gak boleh gitu, mami gak boleh gini, mami begini. Ya boleh, gak apa-apa. Jadi itu saling. Itu namanya sesama komunitas, saudara dalam Tuhan, itu dia. Bertumbuh bersama, ada ayatnya kalau pelajaran tentang pertumbuhan saya kasih. Supaya bukan kamu doang yang bertumbuh, tapi bertumbuh bersama gitu loh. Ya, harus bertumbuh bersama gitu. Jangan kita kesenangan, kita pintar di antara kita, kan bukan kayak silat, si suhu punya 100%, maka murid kesayangan 90%. Si murid kesayangan punya murid lagi tinggal 80%. Berabad-abad udah tinggal kuntau doang. Gitu. Tapi kalau firman bukan begitu. Nah, tadi ayat Yohanes 16 ayat 12-13 bilang begini, memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Nubuat itu, ya, nubuat. Orang bisa nubuat, emang Tuhan yang sampaikan gitu. Ayatnya ada di Perjanjian Lama, Amos 3 ayat 7. Mari kita baca Amos 3 ayat 7, 2, 3. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi kalau mau ada apa-apa, Tuhan gak mendadak. Kita yang mesti mereka-reka. Mau ada waktu Nabi Nuh suruh bikin bahtera, dia gak tahu. Tapi kalau dia peka, pasti something happen yang bakal kita naik perahu nih, gitu, tau nggak? Tapi bahwa akan melanda dunia, ada banjir, badang begitu nggak tahu. Tapi kita sebenarnya dibilangin, ya, jangan beli rumah di sini, murah, tapi ntar hujan, banjir. Biarin dah, banjir kan cuma sebulan, 11 bulan kagak banjir. Dia beli juga karena murah. Mateng gak dia? Sebulan banjir habis barangnya semua. Jadi Tuhan udah bilangin gak? Tuhan bilangin melalui teman, saudara, bilangin jangan pergi, ntar begini. Ada aja deh yang Tuhan bilangin. Kita lihat ada 4 ayat teman saya belum cari lagi 2 ayat. Tapi saya ingat di catatan saya ada 4 ayat. Bahwa kalau mau melakukan sesuatu, Tuhan omong dulu. Dia gak mungkin jahat sama kita mendadak. Dia gak ngomong yang eksplisit ya, tapi pakai tanda. Seperti aku suka ajarin, kalau anak udah nendang, anak di dalam perut udah kontraksi, entah udah kontraksi, emangnya 3 bulan lagi gitu. Kalau air tuban udah pecah, emangnya anak mesti sebulan lagi? Kan enggak. Kita nggak tahu kapan keluarnya tuh anak. Kalau sekarang sih bisa ya, Fon, disesar jam berapa bisa. Tapi zaman dulu kan nggak bisa. 9 bulan 10 hari.
Tapi ada yang 8 bulan, ada yang 10 bulan, kan nggak tahu. Sama itu nanti seperti kapan Yesus datang. Kapan Yesus datang, dari dulu yang kiamat. Persisnya kapan nggak tahu. Anak aja nggak tahu, hanya Bapak. Tapi kita belajar dari tanda-tanda gitu. Ya. Oke. Kisah Rasul 10 ayat 35-36. Kisah Rasul 10 ayat 35-36. Kisah Rasul 10 35-36. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan bagi semua orang. Yang saya kepengen kalian garis bawahi apa? Firman yang memberitakan damai sejahtera. Ini yang saya mau kalian. Kenapa? Karena Kristen disebarkan melalui kasih. Kristen tersebar di seluruh dunia karena pengorbanan, penderitaan, karena kasih. Orang berkorban jadi martir. Sebab saudara kita membesarkan firman pakai pedang, betul nggak gitu? Kalau kita nggak boleh. Kita memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang dengan kasih, ya. Jadi berita firman adalah kasih. Sebab ini saya udah pernah kasih, cuman saya sempilin di tengah-tengah. Sebenarnya ini udah tugas kita dengan pertolongan Roh Kudus waktu kita dibaptis. Waktu kita dibaptis sih apa sih artinya kita dibaptis? Coba baca Roma 6 ayat 3 dan 4. Kenapa Yesus bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah. Kenapa harus baptis? Seringkali dalam pelayanan saya ketemu gini, mami saya udah percaya Yesus tapi belum mau dibaptis gitu kan. Papi saya udah percaya Yesus tapi belum mau dibaptis. Kenapa poinnya? Iya sebab papi saya udah meninggal gak dibaptis. Ntar saya dibaptis dan di sono gak ketemu. Begitu, betul gak? Sering sekali begitu, iya kan? Mari kita baca ayat 3 dan 4. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan daripada orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena kita gak ngerti, maka upacara baptisan bayi, baptisan yang udah gede, upacara saja. Kalau mau harus dibaptis. Apalagi zaman sekarang tuh. Orang keluarga kaya, waduh, maminya dominan, donatur, mantunya, calon mantu harus dibaptis, harus Katolik. Kenapa harus Katolik, tante? Kristen juga saya sama, wah ngamuk. Karena gak tahu jawab jadi ngamuk, tau gak? Bisa nangkep gak? Banyak orang gak tahu jawab, padahal dia saya harus tanya. Mami, kenapa ya orang Katolik menyembah Yesus, menyembah Bunda Maria? Waduh ngamuk sampai gebrak meja tuh. Padahal si mantu mau blow on nanya beneran. Melongo kagak ngerti, maminya gak tahu jawab. Tapi dia orang kaya, keren, jadi ngamuk. Padahal apa? Nggak tahu jawab. Ya. Jadi seharusnya baptis itu baptis mati dalam manusia lama. Dia akan hidup dalam hidup yang baru. Kenapa hidup yang baru?
Karena yang lama udah lewat, sekarang yang baru datang dan Roh Kudus tolong dia. Maka kalau Roh Kudus ada di dalam hidup Anda dan saya, maka hidup saya, hidup kita tidak sama lagi dengan yang dulu. Jangan ketemu temen yang begitu udah 10 tahun. Aduh Meni, lu gak berubah, lu adat lu sama aja 10 tahun mah, malu tuh. Apalagi ketahuan udah punya PA. Kok gak berubah-berubah 10 tahun sama aja lu ngomongnya, buset deh. Keren kalau kita gak ketemu orang 10 tahun, 15 tahun. Aduh heran, lu dulu tomboy banget, kok lu sekarang bisa doa sih ya. Kok lu sekarang bisa baca firman. Saya ingat sekali di Kinasi saya retret. Teman saya dulu naik skuter tomboy sekali, hujan-hujanan, seru gitu ya. Bercitak, nggak apa-apa, baju lu hitam kan, baju gua juga hitam, nggak apa-apa. Waduh. Sekarang Cun, kok lu bisa naik panggung ya Cun? Kok lu bisa bawa firman? Sebenarnya gua nggak demen retret. Tapi ini katanya, ini si Cun ya, si Cun yang punya anak cacat kan? Iya, gua mau datang. Jadi acara udah selesai pengajaran, baru dia samperin aku, lu kenal gua nggak? Ya kenal dong, gini. Kok lu berubah banget ya Cun ya gitu. Anda lihat, orang harus lihat kita berubah nggak? Berubah yang kebaik. Ingat ya, jangan sampai orang bilang, Lucy 15 tahun lihat nggak lihat Lucy, pancet aja gitu. Nggak ada yang berubah. Coba, Anda dan saya harus memiliki hidup yang baru. Amin. Hidup yang baru. Nah, saya ada ayat. Makanya dari mana? Kan aku bilang jangan keluar masuk retret doang, tetapi makanan begini nih. Ibrani 10 ayat 25 aku pikir ayat yang bagus supaya kita bertekun. Ini udah ayat sering keluar. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sadar gak sih? Setiap hari umur kita makin mau nyampe loh. Setiap hari umur kita udah berkurang satu. Kita gak tahu kapan Tuhan panggil. Tapi yang pasti es kayak es. Dia akan meleleh terus. Kamu pakai gak pakai dia meleleh terus. Makanya lebih baik es blok itu dipakai. Ngedinginin kopi, susu, mengawetkan ikan. Dipakai. Umur kita juga begitu. Kita pakai tidur, makan, nonton drakor, nonton segala. Habis waktu. Padahal apa? Badan masih sehat, otak masih belum Alzheimer, tenaga masih ada, semua ada. Kalau kamu pakai yang sia-sia, kesian Yesus. Dia udah mati tebus dosa kita. Tapi hidup yang kita miliki, hidup karena diluputkan dari banyak penyakit dan kecelakaan. Hidup kita masih tegar begini kalau kita habisi dengan yang sia-sia. Ya. Matius 5 udah penutup. Matius 5 ayat 16. Matius 5 16 ini saya cuma pakai ayat penutup saja. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saya tambahin sedikit ya. Waktu Yesus datang sudah ada orang baik. Catat dulu begitu. Jangan pikir semua orang berdosa udah ada orang baik melakukan yang baik. Dia cuman lahiriah, dalamnya masih belum tentu. Hanya Yesus yang dari dalam hati nurani menyucikan. Aku gak bahas ke situ lagi. Tetapi ada orang baik. Ya. Tetapi perbuatan baik mereka tulis.
hanya karena moral etika. Tulis. Banyak orang berbuat baik karena moral. Dia dididik dalam keluarga yang baik, tradisi yang baik, semua pergaulan yang baik, pinter segala. Jadi ada orang yang baik yang sama etika. Ya, etikanya begini. Jadi banyak orang berbuat baik karena moral etika. Tapi yang sekarang Tuhan mau adalah orang melihat perbuatan kita yang baik, tapi memuliakan Bapakmu yang di surga. Karena apa? Karena Tuhan tahu dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu berubah sampai bertobat, sampai ke hati nurani, gak bisa. Kalau memang bisa, Tuhan gak turun. Saya ingat pelajaran, saya colong satu ayat lagi. Yakobus 2 ayat 10. Ini benar ayat terakhir. Yakobus 2 ayat 10. Semua omong. Ya. Yakobus 2 ayat 10. Saya ambil di tengah-tengah. 2, 3. Semua baca di layar. 2, 3. Sebab barang siapa menuruti seluruh, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, siapa yang bisa lolos dari rumus ini? Kita pikir kita bisa 7, 8 aja udah masuk sorga. Tapi kalau kita Taurat salah satu, salahnya cuma satu, yang 9 betul. Semuanya nggak masuk. Siapa yang bisa lolos dari ini? Nggak ada. Makanya Yesus turun dari sorga mulia. Tebus dosa Anda dan saya. Kalau kita minta ampun. 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah setia dan adil. Dia bukan hanya mengampuni. Dia juga menyucikan segala dosa kita. Keren gak tuh? Oke, saya mau kasih ayat ini. Ayat tema. Utuslah rohmu ya Tuhan, menjadi baru seluruh muka bumi. Pasti kalau rohmu memenuhi setiap orang, tadi saya udah bilang, gereja berubah, manusianya berubah, umatnya berubah. Makanya kita semua harus datang kepada Yesus. Mazmur 104 ayat 30 atau 29-30 boleh. 104 29-30. Mari kita baca. 2, 3. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Aku pakai ayat ini. Oke.